gereja itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak muda yang diwakili oleh Timotius juga harus yakin bahwa Tuhan itu ada, mencurahkan dan mengaruniakan kekuatannya bila kita itu sungguh-sungguh. Halo, Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua ini dalam keadaan diberkati Tuhan dan tetap dalam keadaan semangat untuk hidup melayani Tuhan. Dan kembali kami bersuka cita boleh hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan tema yang luar biasa. Dan saya percaya ini bukan tema yang sekedar lewat sepanjang bulan, tetapi saya percaya ada rencana Tuhan bagi setiap kita, saya, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, untuk kita boleh bangkit dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tema dari sepanjang bulan Juni ini adalah kobarkan karunia daripada Allah sendiri. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita pada kesempatan hari ini. Narasumber kita yang pertama, saya menyapa Bapak Bambang Yonan, Gembala Pembina Keluarga Besar Gibran Plaza. Shalom Pak. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak, Bapak boleh hadir. Dan narasumber kita yang kedua ini adalah Gembala Sidang kita yang terkasih, Bapak Pendeta Daniel Didi Praitno. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Shalom. Bapak sehat Luar Pak? biasa. Wah puji Tuhan. Terima kasih Pak boleh hadir dan tentunya jemaat juga pasti akan menunggu berkat-berkat apa lagi yang untuk diperlengkapi bagi kami Pak. Dan selanjutnya ini narasumber kita yang tidak asing juga yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom, Apa kabar shalom, Pak? Terima kasih baik. Baik ya Pak ya, puji Tuhan. Dan terima kasih Pak boleh hadir tempat ini. Jemaat ini pasti juga rindu Pak untuk diberkati. Amin. Yes. Amin. Ya. Nah, tanpa membuang waktu lebih lama lagi Bapak Ibu Saudara, tema daripada sepanjang bulan ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6, di mana Alkitab mencatat, karena itulah kuperingatkan kepada kamu untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku kepadamu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya pasti akan memberkati kita semua. Dan pertama ini kita akan berikan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Bambang Yonan. Pak, dalam kedua suratnya kepada Timotius, di mana Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menjaga kemurnian panggilannya, terus tidak terpengaruh dengan ajaran sesat yang ada pada waktu itu, dan menjaga komitmen daripada Timotius untuk hidup dan terus mengobarkan karunia-karunia rohani. Di mana kalau kita perhatikan ya Pak, di kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14, di mana Alkitab mencatat, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dan di kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah pertanyaannya gini Pak, mengapa di kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-6 itu mengobarkan karunia Allah itu menjadi penting dan itu sekaligus menjadi tema bagi gereja kita di sepanjang bulan Juni ini Pak? Ya, jadi kalau kita angkat kata mengobarkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya membakar sampai dia menyala. Kondisi daripada gereja yang ada di Efesus pada waktu Timotius itu melayani dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Karena gereja itu mengalami krisis kepemimpinan. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari surat Paulus kepada Timotius adalah Paulus pada waktu itu menulis surat itu saat dia ada di penjara. Dan yang kedua, bahwa pengerja yang bernama Figelus dan Hermogenes dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15
meninggalkan Paulus. Dan Demas yang merupakan rekan daripada sekerja Rasul Paulus juga meninggalkan gereja dan mereka kembali kepada dunia. Jadi artinya gereja yang ada di Efesus itu betul-betul mengalami krisis kepemimpinan. Karena pemimpin-pemimpin itu hilang sehingga domba itu tercerai-berai. Dan dalam keadaan seperti itu maka terjadi kekacauan yang dibuat itu oleh seorang pembuat patung tembaga yang bernama Alexander. Yang kita bisa baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-14. Yang menceritakan bahwa Alexander ini mulai menghasut dan menghujat rakyat dan penguasa pada waktu itu untuk menolak kekristenan. Untuk menghadapi serangan daripada ajaran-ajaran yang jahat ini, maka Paulus memberi nasihat kepada Timotius supaya Timotius itu mengobarkan karunia-karunia roh. Hal yang menarik adalah kata karunia roh diambil dari kata haris. Haris itu memiliki beberapa pengertian. Salah satunya adalah goodwill. Dan yang kedua itu adalah loving kindness. Dan cara Roh Kudus itu bekerja dalam perjanjian baru itu beda dengan cara Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bekerja dengan cara outpouring spirit, yaitu bekerjanya dari luar ke dalam, karena Roh Kudus tidak bisa menetap dalam kehidupan orang-orang di dalam perjanjian lama, karena Kristus masih belum naik ke kayu salib. Dosa pada waktu itu masih ditutupi. Dosa itu masih belum dihapus. Tapi dalam perjanjian baru, maka Roh Kudus itu cara bekerjanya itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Yang kita kenal dengan istilah indwelling spirit. Nah, di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38, Alkitab mencatat barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, dengan kata lain, pada waktu seseorang itu dijamah oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus, saya percaya ada perubahan dari karakter orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena jangan lupa bahwa kata haris itu artinya adalah goodwill. Dari mana kehendak baik itu, keinginan untuk berbuat baik itu ada pada kita. Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-7, di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Tapi pada waktu kita memiliki keinginan untuk berbuat baik, maka saya percaya itu oleh karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita bisa saling menyayangi satu dengan yang lain, saya percaya itu bukan karena kita hebat, tetapi karena ada karya Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus yang mengakibatkan kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain. So, arti daripada mengobarkan kasih karunia Tuhan untuk melawan pengaruh ajaran jahat, itu berbicara bahwa gereja harus melawan ajaran-ajaran sesat dengan cara bersaksi dengan gaya hidupnya. Bahwa pada waktu Roh Kudus itu memimpin kita, waktu Roh Kudus itu memberkati kita dengan karunia, maka kita akan mengubah kehidupan banyak orang dengan kesaksian pribadi kita, yaitu sebelum kita merubah, kita harus dirubah terlebih dahulu. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi atau Pak Robert? Ya, jadi memang kata mengobarkan itu yang dijelaskan oleh Bapak Gembala Pembina kita sangat luar biasa penting sekali. Mengingatkan saya juga tentang gereja Laodikia yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3, Tuhan menegur
jemaat Laodikia itu dengan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku," ini kayaknya Tuhan gak suka ini. Gereja yang suam-suam kuku, orang-orang percaya yang suam-suam kuku. Jadi kembali ke kitab Timotius ini memang ini penting sekali untuk mengobarkan, untuk berapi-api gitu. Jadi kita harus membangun api doa, karena di dalam surat penggembalaan Paulus juga dikatakan di situ tetaplah berdoa gitu kan. Kita membangun api doa, membangun api penyembahan, membangun api penginjilan, membangun api pemuritan, membangun api pelayanan. Jadi nggak boleh yang disebut suam-suam itu, lukewarm itu. Kira-kira seperti itu menurut saya. Ya. Mungkin Bapak mau tambahkan? Timotius menghadapi guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu yang ada di Efesus. Dan kita perlu untuk memiliki hati yang berkobar-kobar, roh yang berkobar-kobar, baik itu untuk melayani maupun untuk mempraktekkan seluruh karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menghadapi, yaitu guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu. Nah, bagi jemaat, kita berharap dengan tema yang ada ini, maka kita ini punya daya tahan. Bahkan kita punya kekuatan untuk mengalahkan nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Baik Pak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ya tadi di kitab 2 Timotius bahwa ada pesan daripada Paulus kepada Timotius yang masih muda. Dan saya percaya kalau kita ada tapping pada kesempatan hari ini talk show di mana para orang tua kita ini memberikan masukan buat kita, maka saya percaya ini bukan sesuatu hal yang biasa. Tentunya ini ada rencana Tuhan untuk kita jemaat, untuk ayo kita semangat, kita mengobarkan karena tantangan di depan. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini muncul, pengajar-pengajar sesat itu muncul, dan pada kesempatan ini kita sudah dapatkan sesuatu yang berharga, yaitu untuk menghadapi mereka bukan dengan kekuatan fisik, tetapi kita mengobarkan karunia roh, kita menunjukkan kasih, kita menunjukkan karakter kita kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, bapak-bapak yang terkasih, ini kita tahu ya bagaimana keadaan situasi pada waktu di tahun 67, di mana pada waktu itu ya seperti tadi Pak Edi jelaskan, Pak Bambang jelaskan, Pak Robert jelaskan, maka Paulus ini mengingatkan Timotius untuk tetap mengobarkan karunia yang ada padanya. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat-ayat berikutnya, maka Paulus ini menghimbau agar Timotius jangan takut, tidak perlu malu bersaksi tentang Tuhan, dan ya nggak perlu malu karena quote and quote pemimpinnya itu dalam kondisi yang mungkin menurut dunia memalukan di penjara. Kan begitu ya. Paulus sekali lagi mengencourage Timotius yang ada di kitab 2 Timotius 1 ayat yang 7-8 di mana kondisinya Paulus pada waktu itu ada di penjara. Nah, buat bapak-bapak para narasumber yang terkasih, apa sih relevansinya untuk keadaan kita sekarang ini? Bukankah ya gereja juga banyak menghadapi tantangan, bukankah gereja juga menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, sehingga mungkin ini bisa menjadi kekuatan baru untuk jemaat bisa mengerti. Pak, boleh Pak, siapa duluan? Pak Bambang mungkin atau Pak Edi? Ya, jadi sebenarnya wajar dan sebenarnya sah-sah saja kalau Timotius itu menjadi takut. Nah, mengapa? Karena Paulus ini pada zamannya itu merupakan seseorang itu yang sangat karismatik. Dia memiliki karunia yang luar biasa. Bukan hanya dalam hal kesembuhan dan tanda-tanda mukjizat saja, tapi juga pengetahuannya terhadap hukum Taurat itu luar biasa. Karena Paulus ini pernah berguru kepada seorang yang bernama Gamaliel yang merupakan guru bangsa pada zamannya. Menggantikan seorang tokoh yang memiliki karunia dan harisma yang sangat besar itu nggak mudah. Apalagi kemudian Timotius itu masih muda, masih belum berpengalaman. Dan
para pemimpin pada waktu itu, mohon maaf, hanya melayani perut mereka. Dan waktu Paulus itu ditangkap dan dipenjara, maka kepemimpinan itu bubar. Jadi seperti seorang gembala tuh waktu ketemu serigala, waktu ketemu dengan harimau, dia tidak menjadi pembela, tapi dia lari terbirit-birit. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka Timotius itu mesti tampil. Sehingga wajar kalau dia itu takut. Tapi dalam keterbatasannya, maka Paulus memberikan nasihat. Dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini yang mesti kemudian dicamkan dan juga menjadi pegangan dari anak-anak muda. Bahwa gereja itu bukan ditentukan oleh kehadiran daripada pemimpin. Karena Alkitab mengajarkan begini, kepemimpinan itu perlu. Saya tidak menafikan itu. Namun pemimpin itu juga terbatas. Karena Paulus sendiri menuliskan bahwa Apolos menabur, dia menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Gereja itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak muda yang diwakili oleh Timotius yang merupakan tema yang kita angkat pada bulan ini juga harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu memberi upah buat kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Tuhan akan mencurahkan dan mengaruniakan kekuatannya bila kita itu sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda jangan takut menghadapi goncangan-goncangan nabi-nabi palsu yang mengatakan dirinya sebagai pencinta kebenaran. Jangan ragu, jangan takut. Bagaimana cara melawannya? Nggak perlu kemudian kita debat kusir. Tunjukkan saja buah-buah kehidupan bahwa kita sanggup melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita berperilaku baik dan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Wow, ada lagi mungkin Pak Edi atau Pak Robert? Ya, Silakan Pak. Wajar seperti yang disampaikan oleh Kepala Pembina kita Pak Bambang kalau Timotius itu takut. Dan saya pikir ini memang ketakutan yang luar biasa ya. Karena yang pertama, pada waktu Paulus itu kemudian dipenjara, dia kehilangan pegangan seorang mentoring, seorang yang kemudian menyertai pelayanan daripada Timotius. Dan yang kedua, yang dihadapi oleh Timotius ini bukan sesuatu yang kecil. Pada waktu itu Efesus ini adalah kota nomor 2 setelah Korintus. Kota yang begitu besar, berkembang dengan begitu cepat. Dan jumlah penduduk daripada Efesus ini tidak sedikit pada waktu itu. Ini menjadi kota yang jumlah penduduknya itu amat sangat besar. Dan kemudian di sana lahir juga kemudian orang-orang yang hidup dengan cara okultisme. Belum lagi tantangan dari dalam gereja sendiri. Gereja mulai terpecah dan mereka kehilangan tokoh yang mereka betul-betul ikutin, yaitu Paulus. Sehingga betul-betul Timotius dalam keadaan yang amat sangat sulit. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, Paulus itu memberikan saran, masukan yang luar biasa supaya Timotius tidak hanya kemudian hidup sebagai seorang muda, tetapi Timotius kemudian hidup dengan karunia-karunia yang ada, hidup dengan kemampuan rohani yang ada, dan dengan apa yang dimiliki oleh Timotius, maka hasilnya itu kita bisa lihat. Dalam kitab Wahyu dicatat bahwa Efesus ini salah satu daripada 7 gereja yang bertahan pada waktu itu. Ini karena pelayanan daripada Timotius yang amat luar biasa di tengah-tengah tantangan yang seperti itu. Nah, bagi anak-anak muda, bagi kita semua, nah kita sering mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, ini juga pengalaman dalam diri saya.
pada waktu saya kemudian diberikan tanggung jawab untuk memimpin gereja yang besar dan kemudian memperhatikan perkembangan daripada pelayanan gereja yang besar. Jadi kalau gembala pembina Pak Bambang nggak ada itu sulit. Ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran. Tapi puji Tuhan, beliau selalu kemudian memberikan dorongan, memberikan semangat. Sehingga kemudian apa yang terjadi di kehidupan Paulus dan Timotius ini sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan gereja kita di tempat ini. Dan ini kita lanjutkan juga kepada orang-orang muda, kepada anak-anak muda yang lain, kepada pemimpin-pemimpin muda untuk tetap bersemangat. Sehingga tidak sedikit, kalau saya boleh bersaksi, pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, yang tadinya ya hampir meninggalkan pelayanan juga. Yang tadinya hampir kemudian mengangkat tangan karena ketidaksanggupan menghadapi semuanya ini. Tapi dengan adanya kemudian orang-orang yang bisa memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan nasihat. Dan puji Tuhan hari ini kita melihat mereka-mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Wow. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Robert? Ya, saya sih terkagum dan terharu juga kembali mendengar Bapak-Bapak menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu apa relevansinya masa sulit pada waktu itu dengan masa sulit yang kita hadapi sekarang. Memang situasinya sangat dilematis sekali kalau saya lihat. Kita tidak bisa pungkiri sebagai para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, kita butuh memang pemimpin itu secara fisik ada bersama dengan kita. Tapi memang ada kalanya tidak bersama dengan kita dan itu menimbulkan seperti yang Pak Edi katakan tadi, itu memang dilematis sekali. Saya mohon maaf ini Pak, saya melihat bahwa Paulus berada dalam tekanan yang sangat dilematis ini. Pertama dia di penjara waktu itu. Dan saya baca-baca lagi tulisannya mengenai penjaranya Paulus ini. Dan ada dugaan bahwa dia berada di sebuah sel tahanan penjara di bawah tanah. Betul-betul dia dalam keadaan yang terisolir begitu. Kemudian dia mendengar, tadi Bapak udah jelaskan, orang-orang yang mendampinginya meninggalkan dia. Karena mereka mungkin sudah melihat gak ada hope lagi gitu. Gak ada harapan. Mereka meninggalkan dia, lari. Demas sampai mengikuti dunia katanya begitu ya. Meninggalkan semua prinsip. Tapi dilema yang berikutnya, Paulus bukan hanya melihat dirinya dalam keadaan yang begitu di lembah kegelapan dalam yang malah di dalam kitab 2 Timotius itu di pasal 4 dia udah tahu bahwa dia mengakhiri hidupnya di situ. Kan mengenai diriku, darahku sudah mulai hampir tercurah, dia bilang begitu di 2 Timotius pasal 4. Artinya memang 2 Timotius 4 ini sudah merupakan gambaran Paulus tuh akan bakal mengakhiri Garis finish. ministrinya di situ. Dan memang ayat-ayat selanjutnya bicara udah garis finish yang Bapak bilang. Jadi ini dilema sekali keadaannya. Di sisi lain sebagai seorang rasul, saya melihat dia melihat banyak hal di masa depan itu. Dia melihat kesukaran, dia melihat ajaran sesat yang sedang melanda gereja. Dia melihat penganiayaan yang sedang dialami oleh jemaat. Lalu di sisi lain orang yang dia lihat bakal diorbitkan ini juga punya beberapa kelemahan seperti ada rasa malu, ada rasa takut. Kemudian mungkin secara kesehatan juga mengalami gangguan, kan ada saran bagi dia untuk pencernaan. Paulus melihat ini semuanya. Jadi memang benar-benar, tapi di situ kita melihat seorang pemimpin yang tidak mau give up walaupun dia dalam keadaan di lembah yang begitu dalam, sulit situasi di luar, tapi dia tetap mendorong. Dengan kata lain, the show must go on, ministry must go on, kan gitu. Dalam relevansinya dengan kita sekarang ya sama juga. Walau sesulit apapun kan kita nggak mungkin nutup semuanya dan bilang goodbye. Ya masih ada, Tuhan masih ada, Tuhan hidup ya. Tuhan masih berkuasa dan memang seperti yang Bapak bilang bukan kekuatan dan bukan kita sekarang ini, Tuhan gitu. Jadi kita harus melihat Tuhan. Paulus malah bicara bahwa di 2 Timotius 3 itu jangan lupa di situ baru bicara kondisi manusia pada akhir zaman lagi.
kejahatan, kemurtatan akan meningkat, kasih yang dingin, cinta kepada macam-macam lah itu udah dibicarakan. Semuanya itu udah ada gambar. Jadi saya melihat berapa dilemanya. Tapi disitulah Paulus bicara kepada Timotius. Tidak boleh meninggalkan iman, tidak boleh meninggalkan pengajaran. Bahkan apa? Berkobar-kobarlah kamu. Gunakan karunia yang ada pada kamu. Ya kira-kira seperti itu. Wow. Oh, terima kasih Pak. Ini sesuatu hal yang bisa mengencourage kita semua. Saya percaya ya, buat saya pribadi sih, saya masih muda. Nah, saya percaya masih banyak anak-anak muda yang menyaksikan acara ini Pak. Mungkin mereka juga menghadapi masalah, mungkin hampir sama dengan yang dihadapi oleh Timotius. Bisa nggak ya? Aduh gimana ya? Baik anak-anak muda, dengar, jangan tanya, aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? No. Tapi dari penjelasan dari bapak-bapak narasumber kita kesempatan hari ini, ada Tuhan yang menolong kita. Amen. Tuhan pasti memampukan kita. Tinggal kita mengobarkan kembali karunia-karunia Roh tersebut. Ya. Untuk selanjutnya Pak Robert nih, saya mau tanya ke Bapak nih. Saya ada pertanyaan buat Bapak. Ini gini Pak, menurut Bapak, ya, apa makna kata mengobarkan dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-6 tersebut? Nah, menurut pengamatan Bapak mungkin sebagai seorang dosen yang banyak belajar dan menggali. Nah, saya mau tanya ini begini Pak. Apakah ada sesuatu yang terhilang dalam kehidupan Timotius? Atau sesuatu yang sedang mundur? Atau mungkin sesuatu yang berkurang dari kehidupan Timotius itu sendiri? Sehingga Paulus itu sampai memberikan himbauan agar Timotius itu semangat dan tetap berkobar dalam pelayanannya. Ini bagaimana pendapat Bapak? Ya baik, terima kasih Pak Benyamin. Nanti para narasumber bapak-bapak kita juga akan menjelaskan lagi. Yang saya pelajari kata mengobarkan itu diambil dari kata anasoperio. Anasoperio itu muncul di 2 Timotius khususnya di pasal ini, di pasal 1 ini. Yang artinya itu untuk mengobarkan kembali semangat yang redup. Menghidupkan kembali semangat yang mulai padam gitu. Kemudian dalam bahasa Inggris menggunakan kata rekindle yang artinya juga menghidupkan kembali. Dan malah ada para teolog yang berkata itu mengipasi ya, mengipasi nyala api yang kecil itu dikipas supaya jadi besar gitu. Nah itu. Jadi lebih kurang seperti itu dan mengingatkan saya kepada apa yang Paulus katakan juga kepada ini jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dia berkata jangan padamkan roh. Ya itu artinya itu tadi jangan sampai kita biarkan roh kita itu berhenti menyala. Jadi dikipas, diapiin lagi supaya tambah berkobar gitu. Nah jadi saya melihat itu artinya kata mengobarkan, kata anasoperio. Tapi kemudian secara konteks apa yang harus dilakukan dalam hal ini kalau kita bicara Timotius atau juga kita pada zaman sekarang. Apa yang harus dilakukan untuk mengobarkan karunia itu? Yaitu ya tentu kita harus membangun kehidupan doa kita, pengabdian kita, ketaatan kita, ketekunan kita. Malah ada juga ayat-ayat yang berkata jangan lalai, jangan takut kan gitu, jangan malu untuk memberitakan Injil. Sebab begini, karunia kalau tidak dijaga memang bisa padam gitu. Ya jadi saya pikir ya ini saatnya lah. Jadi bangkit, kobarkan karunia dan Tuhan pasti akan senang dengan kehidupan yang seperti itu. Jadi lebih kurang dari saya itu Pak. Bapak mungkin bisa tambah. Mungkin ada tambahan? Ya ini satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa Alkitab mengajarkan kita cara kita untuk mengalahkan nabi-nabi palsu. Nah itu harus juga dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kita nggak bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Nah dengan pengetahuan kita, dengan hikmat dan kebijakan kita sebagai seorang manusia. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah Alkitab itu mengajarkan
kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi saya percaya kunci kemenangan daripada anak-anak muda menghadapi masa-masa yang sulit di akhir zaman, yaitu dengan mengobarkan karunia rohnya. Matius pasal 24 mencatat goncangan menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua itu sangat banyak. Bukan hanya dari guru-guru palsu, dari nabi-nabi palsu saja. Tapi nanti akan datang yang namanya pengkhianatan. Sama seperti yang dialami oleh gereja yang ada di Efesus. Kita akan melihat banyak orang yang suam-suam kuku dan meninggalkan pelayanan dengan begitu saja. Nah, kita juga akan melihat deru-deru peperangan. Peperangan akan menghasilkan kesulitan dalam hal ekonomi karena logistik akan terganggu. Nah, apakah kemudian kelaparan kita, kekurangan kita, nah itu akan menghentikan api daripada pelayanan yang ada di gereja. Nah, atau justru dalam keadaan seperti itu, kekuatan daripada roh kita itu makin menyala-nyala, makin terlihat. Karena Alkitab juga menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir kegelapan itu akan menutupi seluruh dunia. Tetapi perbuatan baik kita itu akan seperti terang di tengah-tengah kegelapan yang akan menyinari kegelapan yang ada. Maka pada waktu orang melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Mungkin Pak Edi bisa meneruskan. Ada tambahan Pak Edi? Ya memang cara mengobarkan api itu tetap kita tidak akan pernah lepas dari Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Dua dilema yang besar yang dialami oleh Timotius ini bisa menjadi contoh juga. Timotius ini punya dilema juga di dalam kehidupan pribadinya. Yang pertama kalau kita lihat dia dibesarkan oleh ibu dan kemudian dia mewarisi iman daripada neneknya. Dan dia bukan orang Yahudi tapi orang campuran. Ya kan, Yunani dan Yahudi. Yang dianggap oleh orang Yahudi mungkin ini bukan Half blood. bukan Kayak Harry Potter. bukan Yahudi asli nih, kan begitu. Jadi dia punya tantangan tersendiri dia dari sisi identitas kan begitu. Belum lagi mungkin dia adalah orang yang memang sering mengalami ketakutan, takut untuk menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupannya. Nah, tapi kita bisa melihat lewat pelayanan daripada Timotius, waktu kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ini menjadi orang yang kemudian sangat berbeda. Benar apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita kan, waktu di perjanjian lama bagaimana kerja daripada Roh Kudus, dan di dalam perjanjian baru bagaimana karya daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini kemudian membimbing, menuntun untuk kemudian berbuah, sehingga kemudian buah daripada pekerjaannya dinikmati oleh begitu banyak orang. Dia tidak tinggal dalam ketakutan, tapi dia kemudian menunjukkan karya pelayanannya yang luar biasa. Yang kedua juga kemudian menghadapi pelayanan yang ada di masyarakat. Pelayanan di masyarakat memang diperlukan orang-orang yang kemudian mengobarkan api karunia-karunia, menunjukkan buah-buah roh untuk menghadapi tantangan daripada nabi-nabi palsu dan juga pengajar palsu. Baik Pak. Wow, ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, anak-anak muda, bahwa ternyata apa yang dialami oleh Timotius itu nggak mudah. Dan tantangan demi tantangan dihadapinya juga tidak mudah. Mungkin apa yang Anda hadapi juga hari-hari ini juga tidak mudah. Tetapi seperti sekali lagi disampaikan oleh bapak-bapak para narasumber kita pada kesempatan ini, maka mau ndak mau, suka ndak suka, ayo kita kobarkan yang namanya karunia roh yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jangan suam-suam kuku. Jangan merasa saya tidak mampu,
tetapi ayo kita kobarkan. Karena tadi seperti kata Pak Edi, seperti kata Pak Bambang, bahwa mereka yang punya karunia Roh Kudus itu mereka ini berubah. Dari yang tidak berani, dari yang menghadapi tantangan, mereka justru memberikan pengaruh yang skalanya itu besar. Kan gitu. Dan itu bukan skala yang kecil. Timotius yang tadinya ketakutan ada, kekhawatiran ada, begitu dia melakukan apa yang disarankan oleh Paulus, maka kita tadi mendapatkan informasi bahwa melalui Timotius, satu kota Efesus itu dirubah. Bahkan tadi Pak Edi berpendapat bahwa itu waktu Timotius dipakai Tuhan, maka Efesus berubah menjadi pusat, mungkin kita bisa sekarang bahasanya kekristenan gitu ya Pak ya. Tingkat kerohaniannya berubah. Nah kalau hari ini Anda punya pergumulan mungkin keluarga, teman-teman atau yang lain, jangan marah, jangan takut, come on. Kita kobarkan yang namanya karunia Roh. Baik, untuk selanjutnya Pak Bambang, mohon izin Pak. Menurut Bapak, mungkin nanti juga ditambahkan oleh para narasumber yang lain. Apa dampaknya jika karunia-karunia Roh yang dicatat di Perjanjian Baru, baik di Efesus pasal 4, Roma pasal 12, 1 Korintus 12 yang ya ada 5, 7, 9, 5 jawatan, 7 karunia pelayanan dan 12 karunia Roh, tidak diaktifasi di zaman ini sekarang ya oleh gereja. Nah, menurut Bapak, apa yang gereja harus lakukan ya? Sebagaimana Bapak sudah punya pengalaman lama untuk sebagai gembala, dan bagaimana mengobarkan karunia Roh itu, Pak? Wah, ini pertanyaan cukup berat. Ya, jadi saya mulai dari sini ya. Kita selalu berpikir bahwa karunia Roh itu hanya ada pada 1 Korintus pasal 12. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbicara tentang 9 karunia. Tapi kalau kita kemudian mau membuka hati dan melihat lebih jauh lagi, maka di samping daripada 9 karunia Roh, itu juga ada 7 karunia pelayanan yang tercatat dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan kedua karunia ini juga diperlengkapi dengan karunia jawatan, 5 jawatan. Yang saya sebut dengan formula 5, 7, dan 9. 5 itu karunia jawatan, 7 itu karunia pelayanan, dan 9 itu adalah karunia Roh. Nah, coba ya kita pelan-pelan dalam hal ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16, itu mencatat tentang 5 karunia jawatan. Dimulai dari rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Nah, kenapa Roh Kudus atau Tuhan itu mengaruniakan 5 jawatan ini? Tujuan daripada 5 jawatan ini supaya gereja bertumbuh dalam seluruh kepenuhan Kristus. In other words, apabila sekarang kita kekurangan karunia jawatan ini, atau karunia jawatan ini tidak beroperasi dalam gereja, gereja tersebut tidak bisa mengalami kepenuhan akan Kristus secara penuh. Tingkat kepenuhannya itu akan terbatas. Nah, sekarang bagaimana dengan 7 karunia pelayanan? Tadi saya sampaikan bahwa menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, maka akan terjadi begitu banyak goncangan-goncangan di dalam dunia ini. Karena Matius pasal 24 mencatat itu dengan teliti. So, hal seperti itu akan membuat kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Nah, oleh sebab itu kita perlu kemudian mengobarkan kembali. Nah, kasih yang semakin dingin oleh karena goncangan-goncangan dan kedurhakaan yang begitu banyak. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita tidak memperoleh karunia pelayanan nih, karunia untuk melayani, karunia untuk berbagi, memberi, dan lain sebagainya, saya percaya masa yang sulit itu akan membuat kasih kita juga menjadi dingin.
Tapi dengan karunia pelayanan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, di tengah-tengah keadaan yang sulit, maka kita masih sanggup untuk melayani. Bukan karena kita kuat, tapi karena Roh Kudus itu yang bekerja dalam kita. Nah, sekarang yang terakhir mengenai 9 karunia daripada roh, 9 karunia roh. Ini saya lihat lebih spesifik ini untuk menghadapi guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, jangan lupa kalau kita melihat kepada kitab Keluaran, pada waktu Musa itu membuat mukjizat yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, maka ahli-ahli sihir yang ada di Mesir juga sanggup. Dengan kata lain, jangan berpikir bahwa guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu tidak memiliki quote and quote kekuatan spiritual. Tetapi pada waktu Musa itu melakukan mukjizat yang kelima, 6, 7, 8, 9, nah maka di situ ahli-ahli sihir yang ada di Mesir tidak bisa mengikutinya. Dan pada waktu tulah yang ke-10, boom! Nah di sana mereka nyerah. Dan mereka tahu bahwa ini adalah tangan Tuhan. Karunia-karunia roh ini itu sangat berguna untuk memberitakan Injil. Ya. Karena orang akan tahu nanti membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang palsu. Yaitu salah satunya. Saya tidak bilang ini satu-satunya, tapi salah satunya, nah masyarakat dan jemaat itu bisa membedakan bahwa ini Tuhan. Karena pasti ada keterbatasan daripada nabi-nabi palsu, ada keterbatasan daripada guru-guru palsu. Tapi pada waktu karunia roh itu bekerja, kita akan lihat kesembuhan yang tidak masuk akal. Kita akan melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat yang tidak masuk akal. Kita diberikan kuasa untuk bisa membedakan bermacam-macam roh. Dan kita bisa berkata-kata dengan pengetahuan, dengan hikmat, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya adalah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa-masa yang sangat sukar. Kita akan terus memberitakan kabar baik. Karena kita memiliki Allah yang baik, kita memiliki Tuhan yang baik, yang memperlengkapi kita dengan karunia juga yang baik. Baik. Wow, terima kasih Pak. Mungkin Pak Edi ada tambahan Pak? Iya. Kalau dari saya, Ya. kalau gereja tidak mengaktifasi formula 57 dan 9 ini mungkin perlu diviralkan kalau menurut saya ini. Formula 5, 7, dan 9. Iya. Ya, sebab kalau kita nggak ada formula 5, 7, dan 9, ya gereja itu mati sebetulnya. Ya sudah. Ya karena memang bagaimana cara Tuhan ini kemudian bermanifestasi. Ya 5, 7, dan 9 yang menunjukkan bahwa kepenuhan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada di dalamnya. Jadi kalau kita memang kemudian tidak mengangkat formula 5, 7, dan 9 ini, ya sudah memang ya nggak ada ininya semua. Finish. Selesai udah semuanya. Gereja mati, bukan gereja lagi udah. Karena kalau itu gereja, selama itu adalah gereja, maka formula 5, 7, dan 9 harus itu ada di dalam. Bagus nih, jadi formula 5, 7, 9 itu yang membedakan antara gereja dan yang bukan gereja. Gereja atau gereja tanda Iya, kutip. gereja-gerejaan gitu ya Pak. Wah ini satu hal yang perlu diangkat ini. 5, 7, dan 9. Jadi ada dua efek yang bakal terjadi kalau dari percakapan yang singkat ini. Satu, gereja mati tadi. Iya. Karena tidak ada operasi karunia di dalam gereja dan pelayanan tersebut kan gitu. Satu. Tapi yang kedua juga itu kita mematikan karunia itu sendiri Pak. Karya Roh Kudus ya. Jadi mati sendiri gitu, kita mati. Nah ini saya lihat satu ayat, saya baca satu ayat, firman berkata begini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan
Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Goalnya karunia ini adalah solideo gloria. Ini sebenarnya yang sudah menjadi sebuah bahasa gereja sebenarnya yang sudah bersejarah, legend lah ini. Solideo gloria. Jadi salah satu kita membangun kemuliaan bagi Allah itu adalah memang menghidupkan karunia. Dalam hal ini kita bicara Formula 579 ini harus dikobarkan terus memang. Jadi gitulah kita membuat gereja kita akan jadi berkat. Ya, jadi berkat di dunia ini selama kita melayani. Silakan, Pak. Ini kalimatnya bagus loh ya, viralkan. Artinya ya bukan viralkan ke sesuatu, oh ini viral seperti yang trending di media sosial. Jadi kita sebagai anak muda ini saya menarik ini Pak, karena yang nonton pasti ada anak-anak muda juga banyak. Kata viralkan. Ayo anak-anak muda, jangan viralkan kegiatan yang lain, jangan viralkan hal-hal yang nggak membangun, tapi mulai hari ini, ayo kita viralkan bahwa kita ini hidup seperti kata Pak Bambang, kita ini hidup dipenuhi dengan roh, sehingga kasih kita nggak dingin, karena kalau kasih udah dingin, ya kata Pak Edi ya gereja itu ya mati, kan gitu pada hakikatnya mati, dan kita sendiri mematikan karunia itu, karya Roh Kudus itu seperti pendapat daripada Bapak Pendeta Robert. Ayo sekali lagi anak muda, come on. Jangan viralkan yang lain, tapi viralkan aku penuh dengan Roh Kudus dan kita berbuah. Kita tunjukkan buah kepada yang lain. Nah, terima kasih Bapak-Bapak. Yang selanjutnya saya mau tanya buat Pak Edi ini Pak. Di samping kepada Timotius, maka dalam surat Petrus, tepatnya 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 ya, ada sebuah ayat yang berkata begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Ada himbauan yang sama untuk mengobarkan karunia. Nah pertanyaan gini Pak, apa sih Pak ciri daripada kehidupan Kristen yang berkobar-kobar dalam kehidupan sehari-hari? Ciri daripada orang Kristen yang berkobar dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidupnya, etikanya, ini akan terbaca, akan kemudian terlihat. Apakah mereka ini kemudian hidup di dalam firman, apakah mereka ini kemudian rela untuk melayani, tulus untuk kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam pelayanan, maka itu akan terlihat apakah orang itu adalah orang yang kemudian api dalam kehidupannya masih menyala. Dalam pembicaraan, dalam percakapan, dalam perkataannya. Ya. Bagaimana Pak Robert? Ada tambahan? Apa sih Pak ciri daripada orang yang hidupannya itu berkobar-kobar? Ciri ya? Ya. Ya baik, yang pasti memang apa yang Pak Edi sampaikan itu benar, kelihatan dari gaya hidup seseorang. Kelihatan kalau dia orangnya memang lemah, lagi malas, lagi itu ya. Jadi kalau menurut saya kita bisa melihat di gaya hidup seseorang, kemudian artinya kita bisa melihat kekuatan dia bekerja, kekuatan dia melayani, kekuatan dia bertahan. Itu menunjukkan spirit yang berkobar tadi. Kemudian kasihnya itu. Kasihnya tidak lagi fokus kepada diri sendiri, tapi kasihnya kepada sesama, kasihnya kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia sedang orang yang berkobar-kobar gitu. Bagaimana Pak Bambang? Ada tambahan? Arti yang lain dari kata haris itu adalah graciousness of manner or act. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi itu sangat tepat. Karena yang namanya karunia roh, itu bisa kita kemudian ukur dari seberapa besar perbuatan-perbuatan baik yang dulunya nggak ada pada dia. Tapi begitu kemudian dia memperoleh karunia roh, maka dia mengalami perubahan. Dari yang tidak baik itu menjadi baik. Nah sehingga perbuatan baiknya ini yang dilihat oleh semua orang dan mereka akan mengagumi, memang Tuhan luar biasa yang seperti ini, yang lemah seperti Timotius, yang hampir mundur seperti Timotius, masih dipakai Tuhan. Karena ada jeda penulisan 1 Timotius dan 2 Timotius.
Dan 2 Timotius itu dimulai dengan Tuhan tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan. Jadi artinya ada kemungkinan di 1 Timotius itu, setelah 1 Timotius ini, Timotius juga nggak tahan melihat itu penyesat-penyesat, melihat keadaan daripada gereja di Efesus. Makanya 2 Timotius itu dimulai dengan perkataan jangan takut. Dan kemudian Paulus juga menjelaskan kepada Timotius tentang karakter daripada manusia pada hari-hari terakhir. Dengan kata lain, sudah jangan khawatir. Ya, tetap aja lakukan perbuatan baik supaya terangmu akan menerangi kegelapan yang ada. Wow, ini seru ya. Artinya pada akhirnya karakter itu yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, kan kira-kira gitu ya Pak ya. Artinya kalau kita berkata saya dipenuhi Roh Kudus tapi mohon maaf perkataannya masih perkataan yang suka kasar, nyakitin. Nah, saya pikir itu perlu direview lagi Roh Kudus yang mana yang memenuhi, kira-kira begitu kan ya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu pernah Pak Bambang kesaksian, dia bilang begini, kalau orang Batak itu, orang Medan tuh keras-keras. Jadi katanya kalau udah rohani, meskipun dia rajin ke gereja, tapi kalau ngomong apa kau, lu kasar begitu kan. Nah saya setuju teringat dengan pendapat Pak Bambang berkata, Alkitab juga berkata begini, orang akan sama seperti apa yang disembah. Kalau kita menyembah Tuhan, tentu Roh Kudus memenuhi kita dan tentunya karakter kita juga pasti berubah. Ya kan? Jadi saya sebagai orang Medan, saya sebagai orang Sumatera, ayo saya punya alasan lah. Kita hari ini kita diberkati. Kita nggak punya alasan untuk berkata, aku ini orang Medan, udah dari sananya kasar. No. Tapi biarlah kita kembali seperti pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, kita mengobarkan. Saya orang Medan, tadi kata Pak Bambang, ada perubahan. Pak Edi bilang ada perubahan. Pak Robert bilang ada perubahan. Para orang tua kita berkata ada perubahan. And now, this is a time. Ini waktunya buat kita tunjukkan. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita berubah. Nah, Bapak-Bapak para narasumber, sebelum kita akan menutup pertemuan kita pada kesempatan ini, saya minta Pak Robert dulu pertama kali ya, untuk memberikan closing statement yang saya mau pendapat dari Bapak. Apa pesan Bapak? Ya, apa pesan Bapak kepada jemaat supaya dia tidak pasif? Karena kan orang datang ke gereja, yang penting saya kasih persembahan, it's enough, dikembalikan perut, it's enough. Tapi kan nggak itu esensi daripada ibadah itu kan bukan itu saja. Nah pertanyaan saya kembali Pak, apa pendapat Bapak atau ya closing statement Bapak untuk para pemirsa yang menyaksikan kita pada kesempatan hari ini, apa yang Bapak ada saran nggak? Bagaimana supaya jemaat itu tidak pasif dan, ini dia, kembali tetap semangat untuk mengobarkan karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi jemaat. Silakan Pak. Baik, kelihatannya seperti ringan tapi berat juga ini memberikan closing statement. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, para pemirsa, closing statement pada talk show saya pada hari ini adalah gini. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Yang mana mau kita pilih? Yang mana bapak-bapak akan pilih, ibu-ibu akan pilih. Mau pilih untuk diam, mau pilih untuk takut, mau pilih untuk malu, mau pilih malas, atau sebaliknya. Atau memilih untuk berkobar-kobar, untuk berapi-api, untuk semangat, ya, untuk kita pergi keluar, untuk kita mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang mana mau kita pilih? Saya percaya kita akan memilih untuk berkobar-kobar, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu Pak dari saya statement saya. Ada lagi siapa, ada Pak Bambang atau Pak Edi? Silakan Pak. Pak Edi dulu deh. Biar ada waktu mikir. Dari saya kepada seluruh jemaat, orang-orang percaya dan juga para pemirsa yang mengikuti talk show ini, kita bukan penonton di dalam kehidupan gereja maupun kehidupan rohani. Tetapi Tuhan ingin memakai setiap kita. Tuhan ingin memenuhi setiap kita sehingga hidup kita itu menjadi berkat. Ingat, Tuhan akan memberikan kepada kita formula 5, 7, dan 9 untuk kita melayani.
Dari saya, jangan puas pada waktu kita telah beribadah di gereja, dan jangan merasa nyaman duduk sebagai jemaat di gereja lokal Anda. Tapi mari ikut aktif dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Karena saya percaya kalau kita lihat formula 579, saya akan mulai itu dari formula yang nomor 7 dulu. Maksudnya 7 karunia pelayanan. Jadi mulai aja. Mulai dengan karunia untuk melayani. Nah, kita melayani sesama. Makanya ada istilah parhobas di kita. Ya, ayolah. Kalau kita nggak bisa melayani hal-hal yang rohani, nah mulailah dari pelayanan-pelayanan kemanusiaan, dari pelayanan-pelayanan sosial, dari pelayanan-pelayanan yang lain yang bisa kita lakukan. Kalau kita menguasai ilmu teknik, nah mulailah juga. Ada banyak kok hal-hal teknik di dalam gereja, ya, yang kita bisa kemudian ikut terlibat. Yang penting adalah kita memiliki rasa mengasihi kepada Tuhan dan juga kepada sesama, dan kita implementasikan hal itu melalui pelayanan-pelayanan kita. Nah, itu demikian dari saya. Wow. Ini menarik sekali ya perbicaraan kita pada kesempatan ini. Dari pertanyaan pertama sampai dengan yang sekarang ini para orang tua kita sudah memberikan nasihat. Sekali lagi, pada waktu Paulus sebagai orang tua memberikan nasihat kepada Timotius dan Timotius melakukannya, dan apa yang terjadi, Timotius ini dipakai Tuhan dengan karya Roh Kudus yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika para orang tua narasumber ini mengingatkan kita kembali untuk boleh mengobarkan karunia Roh. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, ini sulitkah, susahkah, apapun itu, ayo kita ikuti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Bapak-bapak, para narasumber berkata, jangan pasif. Kalau tadi Pak Bambang bilang, kalau nggak bisa melayani di gereja hal-hal yang rohani, ayo mulai kita memperhatikan sesama kita. Baik Bapak Ibu Saudara, karena waktu yang membatasi kita, maka kita akan mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang, Pak Edi, serta Pak Robert untuk boleh memberkati, memperlengkapi kami pada kesempatan ini. Dan sebelum kita mengakhiri, Pak, mohon izin untuk kesediaan Pak Edi untuk boleh menutup kita di dalam doa. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat dari talk show yang boleh kami nikmati. Kami berdoa saat ini, kiranya Tuhan berkenan memenuhi kami dengan Roh Kudus dan mengobarkan api karunia-karunia di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melayani, kami boleh mengasihi Tuhan, kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam kasih yang tulus kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang memerlukan mujizat. Kiranya saat ini mujizat turun dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang susah, kiranya Tuhan menghiburkan. Dan karya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan daripada seluruh hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk seluruh narasumber. Kiranya berkat damai sejahtera menyertai kami. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami. Berkat dalam nama Bapa dan Roh Kudus akan menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.